Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama guruku istimewa. Ya, sekarang kita akan melanjutkan paket simulasi numerasi 2. Di sini ada halaman 149. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini ada teksnya yaitu tentang lomba lari 800 meter dan di sini ada tabelnya yaitu 8 atlet dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk pertanyaannya di nomor 1 kita harus mencentang benar dan salah. Atlet yang berada di posisi pertama sampai keempat jika disajikan dalam garis bilangan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita biar lebih mudah kita tulis dulu tabelnya seperti ini dan di sini ada juara atau posisinya ke 1, 4, 2, 7, 6, 3, 8, 5. Nah, di sini ada A, C, F, dan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini A itu ke 1 dan C itu kedua, F ke 3 dan B ke 4. Nah, jadi pernyataan ini benar ya, karena di sini sudah sesuai A, C, F, dan B itu urutannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, lanjut ke pernyataan 2. Posisi kelima pada garis bilangan tersebut ditempati oleh atlet H. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah disusun berdasarkan jarak tempuh tertinggi sampai terendah ya. 1 ada A, C kedua, F ketiga, kemudian yang keempat B, kelima itu H. Nah, jadi di sini pada garis bilangan tersebut ditempati oleh atlet H ya. Posisi kelima itu atlet H benar dengan jarak tempuh 780. Jadi pernyataan 2 itu benar. Nah, kemudian pernyataan 3. Atlet G menempati posisi kedua dari kanan dan pada garis bilangan tersebut. Nah, atlet G itu juara terakhir ya dengan jarak tempuh 673. Jadi atlet G itu menempati posisi paling kanan pada garis bilangan tersebut, bukan kedua dari kanan ya. Jadi posisi paling kanan, kalau kedua paling kanan berarti posisinya ke-7, sedangkan ini ke-8. Jadi pernyataan 3 salah. Kemudian pernyataan 4. Atlet D dan E berturut-turut menempati posisi ke-7 dan ke-6 pada garis bilangan tersebut. Nah, kita lihat atlet D itu ke berapa? Ke-7 dan E ke-6. Jadi ini benar ya. Atlet D dan E itu menempati ke-7 dan ke-6. Jadi ini benar. Nah, jadi jawabannya nomor 1 itu benar, 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 salah, benar ya. Untuk selanjutnya pertanyaan 2. Nah, di sini masih berkaitan dengan teks lomba lari 800 meter. Nah, di sini sama kita harus mencentang tanda jawaban yang benar. Pernyataan 1. Atlet B berada 9 meter di depan atlet F. Nah, berarti kita mencarinya yaitu F dikurangi B. 793 dikurangi 784. Nah, hasilnya 9 meter. Jadi atlet B itu berada 9 meter di belakang atlet F, bukan di depan ya. Sedangkan di sini di depan F itu salah ya. Kemudian yang pernyataan 2. Perbandingan jarak yang harus ditempuh
antara atlet D dan E untuk mencapai garis finish adalah 11 berbanding 8. Nah, kita untuk mencarinya yaitu atlet D di jarak tempuh tertinggi itu atlet A 800 dikurangi dengan atlet D. Berarti 800 dikurangi 767 sama dengan 33. Kemudian yang E berarti 800 dikurangi 776 sama dengan 24. Jadi perbandingan antara D dan E itu 33 berbanding 24. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi itu 11 berbanding 8 ya. Jadi jawabannya benar ya. 11 berbanding 8. Kemudian yang pernyataan 3, perbandingan jarak yang harus ditempuh antara atlet C dan H untuk mencapai garis finish adalah 10 berbanding 3. Nah, kita sama di mana C ini 794 berarti jarak tempuh tertinggi itu 800 dikurangi C 794 sama dengan 6. Kemudian yang H juga sama, 800 dikurangi 780 jadi 20. Nah, di mana perbandingan ini sama dengan 6 berbanding 20. Kalau kita sederhanakan lagi, 6 berbanding 20 ini sama dengan 3 berbanding 10. Jadi hasilnya 3 berbanding 10, sedangkan di sini 10 berbanding 3. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, perbandingan antara selisih jarak atlet B ke C dan selisih jarak atlet C ke E adalah 5 berbanding 9. Nah, di sini kita tentukan dulu. Selisih jarak atlet B ke C itu berarti kita bisa menguranginya C dikurangi B. 794 dikurangi 784 sama dengan 10. Dan selisih jarak antara C ke E, nah, kita bisa kurangi C dikurangi E. 794 dikurangi 776 sama dengan 18. Nah, jadi perbandingannya itu tadi B ke C itu 10 dan C ke E itu 18. Jadi 10 berbanding 18. Kalau kita sederhanakan itu 5 berbanding 9. Nah, di sini sama 5 berbanding 9. Jadi jawabannya benar. Lanjut ke pertanyaan 3. Di sini masih tentang lomba lari 800 meter. Kita masih harus mencentang di kolom yang benar. Pernyataan 1. Saat juara 1 mencapai garis finish, jarak yang harus ditempuh atlet G untuk menyelesaikan pertandingan adalah 127. Nah, yang ditanyakan itu G ya, berarti kita sama seperti tadi, jarak tempuh yang tertinggi itu 800 A dikurangi 673 G sama dengan 127 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh itu 127 meter. Jadi sama ya. Jawabannya benar. Kemudian yang kedua, selisih jarak yang harus ditempuh atlet F dan C untuk mencapai garis finish saat juara 1 mencapai finish adalah 10 meter lagi. Di sini ada F dengan C, berarti kita bisa caranya C dikurangi F. 794 dikurangi 793. Jadi hasilnya 1. Ya, jadi 1 meter untuk mencapai garis finish itu, bukan 10 meter. Jadi jawaban ini salah. Kemudian yang ketiga,
atlet E berada 10 meter di depan atlet D dan 4 meter di belakang atlet H saat juara 1 mencapai garis finish. Kita bisa mencarinya. Atlet E berarti berada 10 meter di depan atlet D, berarti E dikurangi D. Berarti E dikurangi D itu 776 dikurangi 767 sama dengan 9 meter ya. Jadi di sini itu 9 meter, atlet E itu berada 9 meter di depan, bukan 10 meter. Sedangkan kalau yang H ini, kalau kita jumlahkan 780 dikurangi 776 sama dengan 4 meter di belakang atlet H. 4 meter di belakang atlet H saat juara 1 mencapai garis finish. Nah, kalau yang itu benar ya, tapi yang atlet E-nya itu salah ya, bukan 10 meter tapi 9 meter. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang pernyataan 4. Jarak yang harus ditempuh atlet G saat juara 1 mencapai garis finish adalah 94 meter lebih jauh dibanding atlet D. Nah, berarti kita bisa mencarinya dengan 767 itu atlet D dikurangi dengan 673 atlet G. Ya, karena di sini lebih jauh dibanding atlet D, berarti D dikurangi dengan G sama dengan 94. Nah, jadi jawabannya benar. 94 meter lebih jauh dibandingkan atlet D. Jadi jawabannya benar. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 4 dan 5. Di sini ada tentang latihan pencaksilat. Nah, intinya bahwa di teks ini itu Pita berlatih 2 hari, Bayu berlatih 4 hari, dan Apip berlatih 8 hari. Nah, di sini pertanyaannya kita mencentang kolom yang benar. Pernyataan 1. Setelah tanggal 5 Mei, Pita akan berlatih pencaksilat pada tanggal 7 Mei. Nah, karena tadi Pita itu berlatih setiap harinya itu 2 kali, 2 hari sekali, maka kita akan berlatih pencaksilat dengan cara 5 Mei ditambah 2 hari sama dengan 7 Mei 2019. Jadi di sini Pita akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 7 Mei. Jadi benar. Kemudian, Bayu kemungkinan akan berlatih pencaksilat pada tanggal 27 Mei. Nah, di sini bahwa kita tahu bahwa Bayu itu tadi berlatihnya itu 4 hari sekali. Maka Bayu akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal pertama 5 Mei ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi ini karena 4 hari jadi kelipatan 4 ya. 9, 13 dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini pada tanggal 12 Mei katanya, tapi tidak ada yang ada itu pada tanggal 13 Mei. Jadi pernyataan 2 ini salah. Kemudian pernyataan 3, Apip kemungkinan akan berlatih pencaksilat pada tanggal 29. Nah, karena Apip itu setiap harinya itu 8 kali, maka Apip akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal caranya yaitu sama seperti tadi, 5 Mei ditambah 5 Mei ditambah 8 sama dengan 13. 13 ditambah 8 sama dengan 21. 21 tambah 8 sama dengan 29. Jadi ini kelipatan 3. 13, 21, 29. Nah, di sini berlatih pencaksilat pada tanggal 29 Mei. Jadi di sini ada ya 29 Mei. Jadi jawabannya benar. Yang keempat, terakhir,
Pita kemungkinan akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 18 Mei. Nah, karena pita itu tadi 2 hari sekali, maka kita akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 5 ditambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Ini kelipatan 2 terus, dan seterusnya. Di sini sedangkan ada pada tanggal 18 Mei, tapi di sini tidak ada, yang ada itu tanggal 17 Mei dan 19 Mei. Jadi jawabannya salah. Untuk terakhir, pertanyaan 5 masih tentang latihan pencaksilat. Di sini mencentang di kolom benar dan salah. Pernyataan 1. Pita, Bayu, dan Apip akan berlatih pencaksilat bersama lagi pada tanggal 12 Mei. Nah, ini mencarinya dengan cara KPK ya. KPK dari Pita, Bayu, dan Apip itu tadi Pita 2, Bayu 4, dan Apip 8. Berarti KPK dari 2, 4, dan 8 itu adalah 8. Nah, setelah tanggal 5 Mei berarti kita bisa menjumlahkannya. 5 Mei ditambah dengan 8 sama dengan 13. Jadi 13 Mei bukan 12 Mei. Jadi jawabannya salah. Yang pernyataan 2. Pada bulan Mei, Pita dan Bayu akan berlatih pencaksilat pada hari yang sama sebanyak 8 kali. Nah, di sini berarti kita mencari sama dengan KPK. KPK dari Pita dan Bayu. Pita itu 2, Bayu itu 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, sedangkan pada bulan Mei berarti kita bisa menjumlahkannya dengan cara dimulai dari 5 dikurangi 4. 5 Mei dikurangi 4, 1 ini termasuk ke Mei. Kemudian kita maju ke depan berarti ditambah 5 tambah 4, 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 4, 17. 21, 25, 29 ya. Nah, di sini kita hitung ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti Pita dan Bayu itu akan berlatih bersama pada bulan Mei itu sebanyak 7 kali ya, bukan 8 kali. Jadi pernyataan 2 ini salah. Yang ketiga, pada bulan Juni, Pita, Bayu, dan Apip kemungkinan akan berlatih pencaksilat bersama lagi pada tanggal 14 Juni. Nah, di sini kita bisa mencari sama dengan KPK dari Pita, Bayu, dan Apip itu 2, 4, dan 8. KPK-nya berapa? 8. Nah, setelah tanggal 5 Mei, Pita, Bayu, dan Apip akan berlatih bersama lagi pada tanggal sama. Berarti kita menjumlahkan sampai ke bulan Juni. 5 ditambah 8, ini 8 dari KPK, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 8, 29. Ini Mei, kemudian ke Juni. 31, 6, kemudian 14, dan seterusnya. Nah, di sini berarti di bulan Juninya itu pada tanggal 14 ya, benar. Di sini ada tanggal 14 Juni. Jadi kemungkinan Pita, Bayu, dan Apip itu bersama lagi pada tanggal 14 Juni. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang keempat, terakhir, setelah tanggal 2 Juli, Pita, Bayu, dan Apip akan berlatih pencaksilat bersama lagi pada hari Senin. Nah, di sini ke bulan Juli. Dari 5 Mei ke bulan Juli itu berjarak berapa hari? 58 hari.
Lalu kita mencari KPK dari Pita, Wawi, dan Apip itu tadi 8. Nah, karena bilangan kelipatan 8 setelah 58 ini adalah 64 ya. Jadi bilangan kelipatan 8 setelah 58 hari itu adalah 64 ya. Kelipatan 8 itu 64. Nah, kemudian 64 ini dibagi dengan 7. 7 ini adalah 1 minggu itu 7 hari. Berapa? 9 ya. Karena 64 dibagi 7 ini 9 itu masih ada sisanya, yaitu 1. Berarti 1 hari setelah hari Minggu itu adalah hari Senin. Jadi jawabannya benar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam guruku istimewa.